jelas akan pecah. Itu di Karena Tiongkok sudah ada. Sudah ada. Nah, makanya kita harus hati-hati supaya tidak terjadi sekarang. Mbak Gatot, terkait dengan apa namanya, sekarang ini kan Indonesia dikatakan darurat bencana, darurat tsunami. Bahkan ada banyak analisa dari beberapa praktisi spiritual, kalau sampai ini laut pantai selatan bisa tsunami, maka ini banyak nyawa yang akan menghilang dan lain sebagainya. Nah, kalau pandangan Mbah Gatot sendiri terhadap fenomena itu seperti apa? Kembali kepada pohon, ya. Pohon. Iya, pohon besar. Pohon yang kapan Atau, hari, ya? Ya, saya sebut pohon raksasa. Pohon raksasa yang jumlahnya di Indonesia ini, katakanlah saya sebut di Pulau Jawa aja ya, itu macamnya banyak. Pohon bulu, pohon winong, wangkal, pohon gondang, pohon suko, beringin, pohon segawe, itu banyak sekali macamnya. Dan sekarang ini, dan pohon besar itu sebetulnya merupakan jati diri kita, jati diri Pulau Jawa. Jadi artinya antara Pulau Jawa dengan pohon raksasa itu satu kesatuan yang dia bisa dipisahkan. Itu namanya pohon raksasa itu merupakan jati diri dari Pulau Jawa. Sebentar, no. Ya, potong sebentar aja. Iya. Leluhur-leluhur kita dulu kan, terus kemudian lama kelamaan sekarang pada ditebangi semuanya itu bagian dari grand design, atau kan memang generasi selanjutnya yang tidak paham akan pentingnya pohon-pohon besar itu? Saya tetap berpegang pada yang pertama, grand design itu. Sebab grand design itu sendiri yang membuat anak-anak muda tidak paham. Dibuat tidak paham. Jadi maka saya sebutkan bahwa sampai sekarang kalau dihitung tidak terlalu jauh ya, setelah kita merdeka, kehilangan pohon raksasa di Pulau Jawa ini ya. Jadi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, mulai dari timur sampai ke barat itu pondasi. Tapi di samping itu kita tidak bisa meremehkan pohon raksasa, di mana di lembah Pulau Jawa ini, kaki gunung dan lembah itu habis tidak hanya ratusan ribu, mungkin jutaan yang habis itu. Saya masih kecil, setiap dusun minimal ada 5 pohon raksasa itu. Ada 5 minimal. Bisa di punden ya, terus di Motopatan di dusun. Tiap pinggir dusun dikasih 2, satu-satu pohon raksasa itu. Juga di tempat-tempat khusus seperti balai desa, rumah bupati, atau kantor bupati, kantor kepedanan, itu ada pohon raksasa itu. Nah itu kalau kita hitung dengan luas Pulau Jawa ini, kita sudah kehilangan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan habis pohon raksasa itu. Padahal pohon-pohon raksasa itu merupakan jati diri Pulau Jawa. Jati diri. Iya, jati diri, satu kesatuan antara pohon-pohon raksasa itu dengan pulau itu, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dilepaskan. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat pohon raksasa itu, atau fungsi dari pohon raksasa itu. Gunanya untuk apa? Ya, atau kalau lebih keren lagi dikatakan apa yang dikerjakan oleh pohon raksasa itu. Yang dikerjakan itu apa? Satu, beliau itu membentuk sumber air, ya, sumber air, mampu membentuk sumber air. Ya, kedua, dan sumber air itu air bersih, air layak minum. Kedua, akar-akar pohon raksasa ini mampu menetralisir air, sekeruh apapun dinetralisir menjadi layak minum tanpa proses. Ini kemampuan, ini ciptaan Tuhan ya, kemampuan dari akar pohon raksasa itu. Ketiga, pohon raksasa itu merupakan pabrik oksigen yang tidak bisa digantikan. Pabrik oksigen tidak bisa digantikan. Nah,
Berikutnya, pohon raksasa itu menjaga kontur tanah, ketinggian tanah dari permukaan laut. Dijaga, bahkan menambah tinggi, terus bertambah tinggi. Dengan adanya pohon raksasa ini. Dengan hilangnya pohon raksasa, tanah itu menurun. Sekarang sudah turun berapa meter Pulau Jawa ini dari permukaan laut. Sudah jauh sekali turunnya itu. Sehingga air dari air hujan langsung bablas ke laut. Dan jalannya air hujan ini, ya arusnya itu lamban. Karena menurun kan, menjadi letter gini. Di samping tidak terserap oleh tanah, tidak ada teknologi alam yang menyerap. Apa itu? Ya akar pohon raksasa ini yang menyerap. Bablas ke laut dan jalannya pelan. Ya itu pasti banjir kan. Nah, dan akhirnya apa? Air laut terserap ke dalam. Terserap, masuk ke dalam. Terkikis kita. Nah, dan lagi pohon raksasa ini mampu menseimbangkan 4 unsur alam itu. Unsur tanah, air, udara. Panas itu diseimbangkan. Ada keseimbangan unsur di situ. Jadi betapa besar manfaat pohon raksasa itu. Tapi akhirnya satu persatu dipotong tanpa alasan yang jelas. Ini kata-kata ini tanpa alasannya jelas. Atau mungkin kekhawatiran ini, kekhawatiran apa? Biasanya kalau pohon-pohon besar itu kan punden lah ya, punden katanya syirik lah dan lain sebagainya lah. Mungkin karena itu mungkin Mbak. Nah, saya tidak bicara itu. Ya, sebetulnya itu boleh dipertanyakan. Iya. Itu siapa pun berhak untuk bertanya tentang itu. Dan saya pun berhak untuk tidak menjawab. Gitu, ya. Ya jelas itu saya katakan tanpa alasannya jelas. Iya, betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan sekian ratus ribu pohon raksasa. Nah, sumber tidak ada. Sumber tidak ada. Tidak ada lagi sudah. Sumber-sumber air bersih tidak ada. Dan keseimbangan alam tidak terkontrol. Tanah menurun drastis. Makanya di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, ini penanggulangan banjir tidak akan bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Secara apapun. Tandon air Jakarta, ya, tidak bisa. Ya, tanpa untuk menggantikan tandon air yang dibentuk oleh pohon raksasa, tidak bisa ditiru oleh manusia. Teknologi manusia tidak akan bisa meniru. Tidak akan bisa. Gorong-gorong, tandon tidak bisa meniru. Ini alam, karena pohon ini jati diri tanah Jawa menjadi semula. Karena apa? Kita mewarisi Pulau Jawa ini, ya, dari leluhur kita. Ini lengkap dengan pohon raksasanya, lengkap dengan alamnya yang subur, yang indah, yang rindang, yang tanpa banjir. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau misalnya ada para ilmuwan mengatakan kenapa kok ini candi ini tenggelam, Borobudur tenggelam karena banyak alam. Tidak, saya tidak setuju itu, kecuali gunung meletus. Nah, tsunami tidak ada tsunami itu karena pohon raksasa kita masih lengkap, masih utuh, tidak mungkin ada tsunami dulu, tidak mungkin ada. Iya, tidak mungkin ada. Kalau tentang itu bisa kita nanti bicarakan tersendiri. Tenggelamnya candi memang kita uruk gitu, kita yang menyembunyikan memang menjelang mau dihantam oleh gitu, iya, ada teknologi pengurukan. Yang itu ada mitosnya kan itu. Mitosnya kalau dibedah secara rasional akan ketahuan pada saat kita mau digempur dan kita tidak akan menang, kita uruk semua candi itu. Bukan karena bencana alam. Nah, kita memprediksi wah bencana alam ini akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu sekarang tidak ada cara lain kecuali kita mengembalikan alam ini seperti dulu, sebagaimana kita waktu menerima dari leluhur kita. Nanti kita mewariskan kepada cucu kita utuh seperti kita menerima dari leluhur itu. Kita berbuat tapi kita tidak menerima akibat dari apa yang kita berbuat, tapi anak cucu kita nanti yang anak cucu ya, waduh, kita bisa membayangkan kalau sekarang seperti ini 50 tahun lagi gimana. Andai kata tidak ada gerakan menanam pohon ini, iya, karena pohon raksasa itu kan sangat mudah dicari bibitnya, sangat mudah, tinggal mengambil bibit kecil-kecil itu kita pindah. Dan namanya ruang dan waktu, artinya apa? Tempat. Tanah. Satu pohon minimal 300 meter persegi, minimal satu pohon.
paling enggak 250 meter persegi. Harusnya perhutani sadar Nah. itu, Mbak. Menteri Kehutanan malah. Enggak, itu bukan di hutan loh, di lembah. Di lembah ya? Di Jakarta, di Surabaya, iya, di iya, iya, iya. di kota-kota itu. Problemnya ya tanah itu. Iya. Nah, sekarang kalau satu pohon itu butuh lahan 300 meter persegi. Itu kalau bagaimana kalau satu pohon ini yang mampu memproduksi sumber air bersih layak minum dinikmati oleh 100 kakak dalam waktu 50 tahun. Iya, iya, iya. Berapa nilainya? Iya. Tidak sebanding. Iya, enggak ada apa-apanya harga itu. Kita keluarkan Iya, beli tanah. enggak ada apa-apanya. Menanam Nah, pohon besar tadi. yang kedua tentang waktu. Pohon sekarang ditanam, baru 50 tahun akan datang. Bisa berfungsi, bisa bekerja dengan maksimal pohon itu. Membentuk sumber, di ketinggian tanah. Tapi memang bahaya itu 50 tahun akan datang. Bahaya itu. Bahaya besar yang akan diprediksi ya, dijongkok bahwa akan pecah Pulau Jawa ini. Ya, 50 tahun akan datang, iya. Jelas akan pecah. Itu Karena dijongkok sudah ada. sudah ada. Nah, makanya kita harus hati-hati.